Al-Quran menyebutkan ketika Nabi Ya'qub kembali kepada Allah, beliau berpesan kepada anak-anaknya, "Madza ta'buduna min ba'di?" Apa yang kalian sembah sepeninggalku nanti. Maka ini adalah sebagai penerus kesalihan seorang tua. Orang tua, ayah dan ibunya ketika meninggalkan anaknya di dalam keadaan yang salih. Orang tua mereka lah yang menjadikan mereka Yahudi, yang menjadikan mereka Nasrani, yang menjadikan mereka Majusi. Kenapa mereka hari ini bisa menjadi orang yang pelaku tawuran? Anak-anak yang tidak tidur malam, pengguna sabu-sabu, main game online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa. Channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, A'udhu billahi as-sami'il alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amwalukum wa awladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Sadaqallahul azim. Ta'zim kepada Abu Imam Syekh, kepada seluruh pengurus Masjid Al-Falah Kedai Aceh, panitia pembangunan, gure-gure ulun tuan, serta seluruh sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Padik-padik uro yang kau liket, beberapa waktu yang lalu kita mendengar sebuah berita yang mungkin sebelumnya jarang kita dengar di Aceh, apalagi di kota Lubuk Semawe. Ada beberapa pemuda remaja yang ditangkap karena tawuran dan melakukan penganiayaan antar sesama mereka, bahkan mereka menggunakan parang, celurit, ya bahasa orang Aceh celurit hadeup, dan juga parang, pisau dan besi serta senjata tajam yang lain.
Ini bukan anak orang lain, tetapi anak Aceh. Lahir di Aceh, mai Aceh, yah Aceh. Akan tetapi kenapa sampai terjadi hal yang demikian? Inilah yang patut kita pertanyakan. Mungkin banyak orang yang langsung menyalahkan si fulan, menyalahkan pemerintah, menyalahkan instansi dan sebagainya. Bahkan ada yang menyalahkan pendidikan, menyalahkan sekolah. Padahal tawuran itu terjadi ketika malam hari. Maka mari sejenak kita renungkan. Apa yang terjadi tersebut sehingga tidak akan terulang kembali. Ini menjadi tanggung jawab kita bersama sebagai orang tua, terlebih utama sebagai masyarakat dan juga sebagai pelaksana pendidikan dan juga sebagai orang-orang yang punya peran di dalam pemerintahan. Anak di dalam Al-Quran itu punya 4 kedudukan. Kedudukan yang pertama, anak itu sebagai kesenangan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Bahkan sering kita berdoa, Rabbana hablana min azwajina qurrata a'yun. Ya Allah, berikan kami keturunan qurrata a'yun yang menjadi cahaya, penerang, keindahan bagi hati dan mata kami. Ini doa kita. Maka anak itu adalah bagian daripada kesenangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat yang lain Allah berfirman, Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin. Manusia itu kadang-kadang dihiasi oleh Allah dengan kecintaan, kecenderungan hati mereka terhadap perempuan dan juga terhadap anak-anak. Maka di urang agam ketika gebi harta oleh Allah atau gemita harta untuk mencari pasangan hidup, yaitu seorang perempuan, setelah memiliki pasangan hidup juga menantikan sebuah karunia daripada Allah, yaitu keturunan dan anak-anak. Kemudian yang kedua, anak di dalam Al-Quran juga menjadi ujian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam Al-Quran surat At-Taghabun, Innama amwalukum wa awladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Sesungguhnya anak-anak dan harta-harta kalian itu adalah ujian bagi kalian. Kalau kita lihat dari makna fitnah, fitnah itu asal katanya adalah fatana. Fatana itu adalah sesuatu yang dapat membakar besi, kemudian dapat memisahkan dari besi itu ada unsur logam dan emas. Maka itulah fitnah juga di dalam bahasa istilah. Fitnah ini adalah ujian yang diberikan oleh Allah kepada kita. Apakah kita akan berhasil melewati ujian tersebut, atau kita akan terhina dan gagal apabila tidak berhasil melewati ujian Allah dengan diberikan harta dan juga dengan diberikan anak. Kemudian yang ketiga, anak ini juga sebagai penerus kesalihan keturunan kita yang akan melanjutkan amal-amal jariah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah menyebutkan idza mata ibnu Adam, apabila anak Adam itu mati, meninggal dunia, putuslah hubungannya dengan dunia dengan seluruh amalan-amalannya kecuali 3 perkara. Yang pertama, shadaqatun jariyah aw ilmun yuntafa'u bih aw waladun salihun yad'u lah. Yang pertama adalah sedekah jariah, yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga rata-rata kita memilikinya, yaitu anak yang solih yang mendoakan kedua mereka. Maka anak ini ketika Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, Allah berfirman, Am kuntum syuhada idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Nabi saja berpesan kepada anak-anaknya yang merupakan keturunan Nabi dan bahkan menjadi Nabi. Tidakkah kalian ingat ketika Ya'qub itu hampir meninggal, beliau panggil anak-anaknya. Apa yang beliau pesan?
Apakah yang beliau katakan, apa yang akan kalian makan wahai anakku apabila aku meninggal? Di mana kalian akan tinggal? Di rumah apa kalian akan berteduh apabila aku mati? Akan tetapi Al-Quran menyebutkan ketika Nabi Ya'qub kembali kepada Allah, beliau berpesan kepada anak-anaknya, "Madza ta'buduna min ba'di?" Apa yang kalian sembah sepeninggalku nanti? Maka ini adalah sebagai penerus kesalihan seorang tua. Orang tua, ayah dan ibunya ketika meninggalkan anaknya di dalam keadaan yang saleh. Kemudian yang keempat, posisi seorang anak itu sebagai musuh. Bagaimana makna musuh? Ketika Allah berfirman di dalam Al-Quran surat At-Taghabun ayat 14, "Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwun lakum fahdharuhum." Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istri kalian, anak-anak kalian itu akan menjadi musuh terhadap kalian, maka hati-hatilah kalian terhadap mereka. Kalau kita lihat sababun nuzul ayat ini disebutkan oleh Ibnu Abbas bahwasanya ketika ada perintah hijrah bagi sahabat-sahabat yang sudah beriman ketika di Mekah, sebagian di antara mereka terhalang hijrah ini gara-gara rayuan daripada istri dan anak mereka yang masih di dalam keadaan kafir atau dalam keadaan agama jahiliyah, sehingga terhalang mereka. Begitu mereka sampai di Madinah, iman mereka kuat, ilmu mereka bertambah, kemudian mereka menyesal, kenapa saya tidak berhijrah lebih cepat dan membersamai orang-orang muhajirin yang berhijrah pada tahap yang pertama. Ternyata di antara istri-istri dan anak-anak kami ada yang menjadi musuh-musuh kami. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ini adalah posisi anak menurut Al-Quran. Dan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak itu dilahirkan di dalam keadaan fitrah. Fitrah itu adalah suci, tidak membawa beban dosa, tidak punya kesalahan, tidak punya tanggung jawab. Mereka suci, lahir di dalam keadaan bebas daripada dosa. Fa'abawahu, kedua orang tua mereka lah yang menjadikan mereka Yahudi, yang menjadikan mereka Nasrani, yang menjadikan mereka Majusi. Maka anak-anak yang dilahirkan dari seorang tua, seorang ibu yang lahir itu dalam keadaan suci. Kenapa mereka hari ini bisa menjadi orang yang pelaku tawuran? Anak-anak yang tidak tidur malam, pengguna sabu-sabu, main game online, jual chip dan lain sebagainya. Maka ini yang harus kita perhatikan. Ada apa dengan anak-anak kita? Maka Imam Ali bin Abi Thalib atau sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekaligus menantu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ada tanggung jawab kita terhadap anak-anak, yaitu mendidik mereka sesuai dengan zaman mereka. Kita tidak dapat menolak perputaran waktu, hadirnya teknologi, media di tengah-tengah kita. Mungkin tak pok HP lagi katanya. Payah tak pok ubina kedai HP yang nak. Mungkin tak le katanya TV-TV yang nak di rumah. Tidak mungkin. Sehingga kita perlu mendidik mereka sesuai dengan zaman mereka. Karena mereka hidup bukan pada zaman kita, tetapi mereka hidup dan besar pada zaman mereka. Jamun urung syik lon hana HP. Sehingga kebiasaan kita tajak ublang, tajak ugle, tak bantu urung syik, kadang-kadang tengah gemuk dan sebagainya. Tawa sikula le katanya kadang-kadang tak cok bau hubi tak rebuh, kemudian tamai kedai hukude. Ini yang kita lakukan. Kenapa? Zaman kita berbeda dengan zaman anak-anak kita hari ini. Maka tidak salah ketika solusi yang diberikan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib kepada kita untuk mendidik anak kita sesuai dengan zaman mereka. Maka tahapan pendidikan ini ada 3, kata Sayyidina Ali. Tahapan pendidikan yang pertama adalah usia dari 0 sampai dengan 7 tahun. Kita didik mereka
kita perlakukan mereka adalah seorang raja. Mereka ibarat bunga. Cidagalan anak mit punya umur dari 0 sampai 7 tahun yang manteng galak tak cium, tak pakan, karena ibarat bunga. Mereka kita jadikan raja. Apa yang mereka inginkan dari hal-hal yang tidak merusak, perle mainan, tablo mainan, perle baju baru, tablo baju baru, perle jak keno, tame keno, perle jak kedih, tame kedih. Kenapa? Dia adalah raja. Kita berikan mereka pelayanan yang terbaik dari orang tua kepada sang anak dari 0 sampai dengan usia 7 tahun. Atau dengan bahasa lain, kalau jenjang pendidikan mereka adalah jenjang pendidikan TK, PAUD dan TK. Maka acun kalian punya anak mit dari usia 0 sampai 7 tahun, memang ini adalah hubungan emosional antara orang tua dengan anak yang selalu dijadikan sebagai seorang raja. Kemudian yang kedua, ketika usia mereka dari 8 sampai dengan 14 tahun atau usia mereka di jenjang atau bangku SD, maka di sini sudah ada perintah sehingga mereka harus dijadikan sebagai tawanan. Apa itu tawanan? Adanya perintah, adanya larangan. Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan, muru auladakum, perintahkan anak-anakmu bis shalah, untuk solat. Perintahnya kapan? Wahum abna'u sab'in, usia mereka itu 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha, dan pukul mereka kalau mereka tidak mau solat. Wahum abna'u 'ashrin, sedangkan usia mereka adalah sudah 10 tahun. Wa farriqu bainahum fil madaji', pisahkan mereka di tempat tidur mereka. Menyeih awai sajan ka antara adik yang agam dan kak yang inau segalam 10 tahun mungkin menjentang je saban debak tapi mereka 10 tahun kaji pisah. Ni pisah li Rasulullah, farriqu bainahum fil madaji'. Kemudian ada perintah solat, perintahnya dari 7 sampai 10. Tetapi pengajarannya itu sebelum 7 tahun. Maka anak mit yang kali mengtun tamai lagi tanya usumijit tajak adro usumijit tamai anak mit tak jaga. Kita ajarkan anak-anak ini soft kamu nak untuk solat. Usia mereka 5 tahun sampai 7 tahun mereka melihat cara solat, mereka belajar cara solat. Maka di sini ketika kita perintahkan 7 tahun, ini tidak terlalu berat bagi mereka. Maka usia 7, 8 sampai 14 tahun, kira-kira umur anak mit getanya manteng ba SD. Di sinilah kita berikan mereka pendidikan akidah, pendidikan fikih cara ibadah. Kita ajarkan mereka akhlak tata kerama. Bagaimana akhlak dengan orang tua, bagaimana akhlak dengan guru, bagaimana akhlak dengan lingkungan, bagaimana akhlak dengan Al-Quran, bagaimana akhlak mereka terhadap orang-orang yang lebih tua daripada mereka. Maka di sini kita jadikan mereka tawanan. Ada pemeriksaan. Poh padit itu biit, poh padit diwo. Katanya, baik tak boleh lagi aluh nak. Kemudian usia yang ketiga, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, adalah usia 14 sampai dengan 21 tahun. Kalau kita katakan usia mereka adalah usia dari jenjang SMP sampai mereka masuk ke dalam tingkat perkuliahan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dalam usia ini jadikan anak-anak kita itu sebagai sahabat. Ternyata setelah dilakukan survei, disebarkan kuesioner kepada anak-anak yang jarang pulang ke rumah, kepada remaja-remaja yang sudah duduk di bangku SMA, kenapa mereka benci dan marah tidak mau pulang ke rumah? Ternyata orang tuanya salah cara mendidik. Di urung syik kederawa, anak kederawa. Tidak ada satupun pertanyaan dari orang tua yang bersifat musyawarah. Tidakkah kita ingat dengan kisah Nabi Ibrahim? Ketika Nabi Ibrahim ingin menyembelih Ismail, apakah itu perintah atau itu musyawarah? Tidak, itu adalah musyawarah. Ya bunayya, wahai anakku. Panggilannya lembut. Inni ara fil manam, aku melihat dalam mimpiku.
anni azbahuk, aku menyembelihmu, fanzur madza tara, kira-kira bagaimana pendapatmu. Hana dia ke Nabi Ibrahimnya ilun beklam lumpo perintah Allah gata giusi boci ju ci perbaharung ju. Hau taku cok sikin megno. Ini bukan sistem yang digunakan oleh seorang nabi, yaitu Nabi Ibrahim terhadap anaknya yang soleh, yaitu Ismail. Ada sifat musyawarah. Kalau kita tanyakan mereka kemarin yang menjadi pelaku daripada tindakan kriminal, kerusuhan, tawuran sehingga menggunakan senjata tajam, coba tanyakan kepada pemuda dan remaja tersebut, berapa kali kamu pernah duduk satu meja makan dengan orang tuamu? Berapa kali kamu pernah ditanyakan, diajak musyawarah oleh orang tuamu? Berapa kali kamu pernah ditanyakan tentang rasa pubermu yang hari ini sudah mulai jatuh cinta? Apalagi anak-anak perempuan yang terkadang cinta pertama mereka adalah getanyo urung si agam. Akan tetapi perhatian itu tidak ada. Rasa perasaan mereka mulai puberitas sehingga mereka mencari seorang laki-laki yang dapat mendengar curhatan mereka. Tenang, nyaman dengan agamnya, ime keno, ime kede, sehingga anak kita hana tapaduli, pajan ta telepon, poh padit ta yuwo, poh padit ta jaga, putra kebutuhan. Ini jarang kita tanyakan. Ketika anak kita mengalami kemalangan, baru kita marahi mereka. Ini tidak akan menjadi obat terhadap seorang anak, karena mereka membutuhkan karakter siapa sahabat saya yang sebenarnya. Maka ini adalah sistem yang sudah dibentuk oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib untuk mendidik anak-anak, untuk melihat karakter mereka, untuk membentengi terhadap kelakuan-kelakuan mereka. Maka rasa kasih sayang yang terkadang terabaikan dan tidak terperdulikan daripada seorang anak, ini yang membuat kenakalan mereka semakin menjadi-jadi. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah, hari ini kita berikan harta kita kepada anak kita. HP ini adalah harta. Bahkan Al-Quran menyebutkan, وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا. Jangan engkau secara langsung memberikan hartamu itu kepada anakmu. Harta itu apa? HP harta. Tak kira HP nyo kan harta, ci peduk HP iPhone hideh luar. Gadah puhan, amunya gadah berartinya harta. Tablo Honda kan mit. Nyan harta. Jangan kita berikan begitu saja, tidak ada pengawasan, tidak ada pengontrolan, sehingga yang terjadi adalah penyalahgunaan. Ketika sudah disalahgunakan, HP dijadikan sebagai sarana untuk melihat hal-hal yang tidak baik. Mereka main game, tawuran dia lihat di dalam HP, film-film yang tawuran yang ada di dalam aksi-aksi, film-film action, sehingga mereka ingin jati diri mereka sebagaimana karakter yang ada di dalam tontonan mereka, tanpa pengawasan. Sehingga inilah yang terjadi. Maka yang perlu kita berikan, silahkan berikan HP, ada pengontrolan. Silahkan berikan Honda, motor, kendaraan mereka untuk melakukan kegiatan-kegiatan pendidikan, lingkungan sosial mereka, berikan, tetapi dikontrol. Pengontrolan inilah tidak boleh lepas daripada sang pemilik harta, yaitu orang tua. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang terakhir adalah Allah berfirman di dalam Al-Quran, qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian daripada api neraka. Karena harta yang diberikan oleh Allah, keturunan yang diberikan oleh Allah dari anak-anak, istri kita, rumah kita, kendaraan kita, HP kita, ini semua akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Sudahkah kita memberikan mereka haknya? Hak anak adalah kita berikan adab, kita ajarkan adab kepada mereka. Addibuhum, kata Nabi, ajarkan adab kepada mereka. Ajarkan fikih kepada mereka, cara beribadah, ajarkan tauhid kepada mereka. Oh, saya tidak sanggup Ustaz dengan kesibukan saya. Ada pesantren-pesantren yang sudah tersebar di tengah-tengah masyarakat. Cukup jai ke pesantren.
ada salafi, tradisional, ada terpadu, ada tahfidz dan lain sebagainya. Berikan pendidikan. Kalau kita tidak mampu memberikan langsung, maka titipkan amanah pendidikan itu di pondok-pondok pesantren. Agar ini lebih terkontrol, agar ini lebih terawasi. Maka inilah yang menjadi tanggung jawab kita ketika ditanyakan oleh Allah, sudahkah engkau menunaikan tanggung jawabmu? Kita menjawab, sudah ya Allah. Maka kita akan lempang menuju ke dalam surga, dan yang memegang tangan kita adalah anak kita sendiri, memasukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam pesan singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi saya pribadi dan bagi kita semua. Mari kita semua mendidik anak-anak kita, menjadikan mereka sebagai aset kita. Awwaladun salihun, seorang anak yang salih, yad'ulah, yang akan mendoakan kita sepeninggal kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin, wala 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Ayyuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أيها الناس، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى يا حي يا قيوم يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قم الصلاة.